Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rahma Adriana Prihatini Tias. Saya berasal dari Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Pada saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Ahmad Dahlan. Saya sangat bersyukur karena dapat menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Perjuangan demi perjuangan telah saya lalui hingga sampai di titik ini. Kisah ini adalah tentang cerita saya yang sungguh sebenarnya tidak pernah terbayangkan dapat mewujudkan semua mimpi-mimpi saya ini menjadi kenyataan. Cerita ini dimulai dari diterimanya saya sebagai salah satu siswa di SMA Negeri 1 Alas yang berada di Kecamatan Alas pada tahun 2019 lalu. Di sini saya akan menceritakan kilas balik kegagalan saya untuk masuk perguruan tinggi negeri pertama saya. Pada kelas 10 hingga kelas 12 saya sudah mengetahui universitas dan jurusan apa yang akan saya tuju kelak pada saat lulus SMA. Saya ingin berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta pada program studi pendidikan guru sekolah dasar. Sebab saya ingin menjadi guru yang profesional. Saya pun mengikuti jalur SNMPTN dan mendapatkan golden ticket. Saya awalnya lolos seleksi tahap SNMPTN di sekolah. Saya merasa sangat senang di situ karena telah mendapatkan golden ticket untuk masuk di Universitas Negeri Yogyakarta. Dan ternyata di tahap seleksi universitas saya gagal. Di situ saya merasa sangat sedih dan kecewa tentunya. Merasa gagal dengan usaha saya selama ini di SMA. Gagal untuk dapat masuk Universitas Negeri Yogyakarta melalui jalur SNMPTN sempat membuat saya patah semangat dan kecewa. Namun, perasaan kecewa itu tidak saya biarkan untuk berlarut-larut. Tapi, saya harus terus berjuang, karena saya belajar dari kesalahan pada saat SNMPTN. Akhirnya, saya berpikir untuk mengganti universitas dan juga jurusan saya. Pada waktu SBMPTN, pilihan pertama saya ambil di Universitas Negeri Malang dengan jurusan pendidikan biologi dan juga di Universitas Negeri Yogyakarta dengan jurusan PGSD. Saya sengaja mengambil kuliah di Malang dan juga di Jogja karena sudah sejak kecil saya bercita-cita ingin tumbuh dan berkembang di salah satu kota tersebut. Maka dari itulah saya berusaha untuk bisa kuliah di Malang ataupun di Jogja. Waktu itu, tepatnya pada bulan April, saya melakukan tes pertama saya di Universitas Impian dengan rasa deg-degan. Pada waktu itu, bertemu dengan banyak orang dari berbagai wilayah. Tapi, saya terus percaya diri karena selama menjelang tes tersebut, saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya juga sempat mengikuti tryout online pada saat itu. Setelah saya mengikuti tes, namun hasilnya tidak langsung keluar. Saya harus menunggu dulu kira-kira kurang lebih sebulan. Saat pengumuman dan bisa ditebak seperti cerita saya di awal, ternyata saya gagal lagi dan lagi. Pada saat itu, saya merasa letih untuk berjuang, apalagi melihat beberapa teman saya yang telah lolos di universitas yang sudah dipilihnya. Namun, semangat saya belum padam sampai di sini. Setelah beberapa kali gagal dari tes tersebut, saya juga langsung mengintrospeksi diri dari kesalahan saya dan juga meminta saran kepada teman-teman dan juga kedua orang tua saya. Di sini, saya belum sadar dan belum menemukan apa yang menjadi permasalahan saya. Yang bisa saya lakukan hanyalah terus belajar, dan belajar. Setelah semua tes itu, nantinya semua universitas juga akan dibuka lagi melalui jalur mandiri namanya. Saya langsung mendaftarkan diri
karena banyak yang memberikan dukungan kepada saya pada saat itu. Saya ingat akan impian saya pada saat itu, yaitu ingin menjadi guru yang profesional. Saya sempat mengikuti pendaftaran tes mandiri di Universitas Negeri Yogyakarta dan juga di Universitas Negeri Malang dengan jurusan pilihan yaitu PGSD. Masih tetap sama dengan pilihan saya yang ada di awal. Akan tetapi saya tidak lolos di UNY dan juga di UM. Nah, di sini pikiran saya mulai dibuka oleh kedua orang tua saya. Pada saat itu, mereka mengatakan dan sempat memberikan masukan jika semua usaha yang telah saya lakukan namun tetap saja tidak sesuai dengan yang diharapkan, mungkin saja itu bukanlah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada saya. Dan juga menyarankan kepada saya untuk mengikuti pendaftaran di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Setelah mengikuti rangkaian alur pendaftaran hingga pada akhirnya saya lolos sesuai dengan jurusan yang saya inginkan oleh saya dan juga kedua orang tua saya, yaitu pada jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Di situ saya benar-benar merasa sangat sekali senang dengan hasil perjuangan saya selama ini. Doa-doa saya selama ini terjawab dan juga terbayarkan. Pada akhirnya saya pun berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta, yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar dan sedang berjalan untuk semester 2. Ketika sedang berada di titik terendah, saya hanya bisa memasrahkan hidup saya ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya yakin Allah tidak pernah mengabaikan umatnya yang terus berusaha. Di setiap kesulitan yang muncul pasti akan ada jalan keluar. Di dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 6 yang artinya, sesungguhnya di setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itulah yang selalu saya jadikan pegangan untuk selalu mengingat Allah dan tidak pernah putus asa. Saya terus bertahan dan juga berjuang menggapai impian saya untuk dapat berkuliah dan menjadi sarjana. Menurut saya, menuntut ilmu hingga perguruan tinggi sangat penting karena menjadi bekal saya di masa depan untuk dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Saya sangat bersyukur dengan apa yang telah saya impikan sejak lama akhirnya dapat terwujudkan. Saya pun berjanji pada diri saya ini untuk terus belajar agar dapat lulus tepat waktu. Setelah lulus nanti, saya berharap agar segera mendapatkan pekerjaan dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cerita dari saya ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian untuk terus berjuang, bermimpi, dan berusaha. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.